rahmatan lil alamin, yang kita sebagai umatnya hendaklah benar-benar menunjukkan kepada alam semesta ini kalau kita adalah orang-orang yang mencintai kedamaian, yang cinta dengan kasih sayang, yang ingin bumi ini dipenuhi dengan warna-warna yang cerah, yang menyebabkan umat manusia dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk seluruh ummahatul mukminin, dan juga untuk keluarga Nabi, untuk putra putri beliau dan anak cucu beliau, serta para sahabat Nabi, yang semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? 24, 23 24, 23. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Syawal. Sebagian di antara kita mungkin belum selesai puasa Syawalnya. Ya Ustadz, kan puasa Syawal nggak wajib. Betul. Antum nggak puasa nggak apa-apa. Tapi Allah Jalla Jalaluh memberikan kehormatan buat orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr, seakan-akan dia puasa setahun penuh wajib, bukan sunnah. Jadi ketika orang puasa 30 hari di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, 36 hari dia puasa, seakan-akan dia puasa wajib 1 tahun. Ini kemuliaan puasa Syawal. Jadi kalau ada di antara kita yang malas berpuasa sunnah, nggak apa-apa, asalkan jangan puasa Syawal. Mungkin orang Ustaz, ana nggak biasa puasa Senin Kemis, berat buat ana. Ana sulit puasa 3 hari di tengah bulan. Banyak mungkin halangan-halangan yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Tapi usahakan Syawal puasa, agar sepanjang tahun antum nggak berpuasa, antum udah dapat tuh pahala 1 tahun penuh. Masih tinggal 6 hari atau 7 hari. Artinya yang masih belum puasa Syawal, berusaha untuk berpuasa di bulan Syawal. Tentunya berat. Yang puasa di awal Syawal itu masih ringan, disebabkan aroma Ramadan masih ada. Antum kadang-kala nggak minum, nggak makan, karena berasa anak pikir masih puasa. Tapi setelah berlalu 23 hari, biasanya agak berat bagi hamba untuk berpuasa. Dan al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu setara dengan kelelahan yang ditimpa hamba ketika dia beribadah. Pada sore hari ini, apa tema yang akan kita bahas? Kamu butuh dia. Suatu keniscayaan kalau Tuhan adalah Tuhan, kalau Rabb dialah Ar-Rabb, dialah yang berhak disembah, dialah yang berhak disembah, dialah yang esa, hamba adalah hamba, tidak akan pernah berubah. Al-Khaliq yabqal Khaliq, pencipta tetap dialah pencipta. Dan antum sampai kapanpun, kita nih semuanya sampai kapanpun, kita adalah makhluk. Kalau bicara makhluk, maka kita penuh dengan keterbatasan. Walaupun antum menjadi orang paling kaya sedunia,
tetap antum makhluk. Antum menjadi pengusaha paling sukses di Indonesia, tetap antum makhluk. Antum hamba, nggak akan berubah. Antum mau jadi presiden, antum mau jadi panglima, antum mau jadi kapolri umpamanya nanti, sampai pucuk jabatan paling tinggi, tetap antum makhluk, nggak akan berubah jemaah. Antum lemah, kalau sakit antum butuh orang yang ngobatin, kalau capek antum butuh orang yang mijetin, kalau lapar antum butuh makan, kalau haus antum butuh minum, kalau takut antum butuh orang yang menenangkan hati antum. Itu makhluk. Maka kita harus sadar, Allah Jalla Jalla seringkali mengingatkan tentang dirinya yang maha besar, dirinya yang maha kaya, dirinya yang maha kuat, dan mengingatkan makhluknya yang maha lemah. Sangat lemah sekali kita jemaah. Bahkan dari asal penciptaan, dari awal mula kita hadir di dunia ini, kita udah makhluk yang lemah. Keluar dari perut ibunda kita, di dalam perut ibunda kita besar ya Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana orang tua antum bolak-balik bawa antum ke dokter. Anak di Jember punya tetangga itu tukang pijet anak kecil. Setiap hari anak dengar tangisan itu bayi-bayi dipijet sama dia. Anak berpikir kita dulu kayak gitu tuh. Namun sebagian orang tatkala tumbuh besar merasa dirinya kuat, merasa nggak butuh sama Allah Jalla Jalaluh, merasa kuat. Di surah Fatir ayat 15 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah mengatakan, wahai umat manusia semuanya, mau yang badannya tegap gagah perkasa, mau yang memiliki perusahaan paling besar di Indonesia, bahkan di dunia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya fakir kepada Allah. Kalian semuanya butuh pada Allah. Semuanya. Tanpa pengecualian jamaah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Yang nggak butuh tuh Allah. Allah tuh yang maha kaya, yang maha tidak butuh dengan siapapun. Maka kalau ada orang yang beribadah, kemudian dia menyisipkan niat selain Allah, ria, jamaah, ngapain berdiri-berdiri di situ? Nggak ada tempat duduk. Kayaknya sebelah sini banyak tempat kosong nih jamaah. Dan masuk ke sebelah kiri. Yang nggak dapat tempat, sebelah kiri banyak tempat kosong. Cuma memang ada orang-orang yang zalim nutup jalan di sana. Iya, dibuka jalannya jemaah buat yang baru datang. Nah, fadhal jemaah. Iya, silahkan dibuka jalannya. Di atas banyak tempat kosong. Oh ada, cuma nggak kelihatan ustadznya. Jadi pada nggak mau. Nah, silahkan masih kosong jemaah, masih bisa diisi. Nah, silahkan di depan sini masih kosong. Nah, jemaah rahimakumullah. Seorang yang beribadah, kemudian dia menyisipkan selain Allah, menyisipkan nafsu dia, menyisipkan keinginan dipuji dan disanjung oleh orang, oleh manusia. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Ana aghna syuraka 'anil syirk.
Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah aku adalah Rabb yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia sisipkan selain aku di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dengan siapa yang aku disisipkan dengannya. Allah nggak butuh siapa. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi yang lainnya Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka kalian mohonlah petunjuk kepadaku, aku kasih. Ketika antum merasa butuh sama Allah, antum minta sama Allah, Allah kasih. Jamaah rahimakumullah, kita butuh sama Allah dalam semua urusan. Dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, sebagian di antara kita susah berzikir, susah bersyukur, susah beribadah, berat buat dia. Minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta. Antum butuh sama Allah. Dengar azan, berat hati ini mau ke masjid, minta tolong sama Allah. Terkadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita ingin berbuat dosa. Dorongan syahwat untuk melakukan dosa itu kuat banget. Apa yang harus kita lakukan? Minta tolong sama Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tunjukkan kalau antum butuh sama Allah. Dalam urusan dunia sama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang kefakiran yang hakiki, tentang kebutuhan yang sejati yang harus ada pada diri hamba sebagai hamba. Dia mengatakan, an la takuna li nafsika wa la yakunu laha minka syai'. Engkau tuh nggak boleh ada di dirimu perasaan sesuatu ya seakan-akan engkau memiliki dirimu. Enggak. Dia mengatakan bihaitsu takunu kullaka lillah. Kamu itu semuanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa coba. Ketika kita mendengar ada orang terkena musibah atau kita kena musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Kita ini milik Allah. Nggak ada, aku nggak punya apa-apa. Tapi sebagian orang yang merasa memiliki sesuatu, tatkala itu dia jadi sombong. Merasa nggak butuh sama Allah. Maka antum bisa lihat orang ketika punya masalah ada di soft pertama. Orang ketika ada kesulitan dalam hidupnya, sepertiga malam akhir dia bangun. Kenapa? Ketika itu dia merasa hanya Allah yang bisa bantu anak. Nggak ada. Wa idza kunta li nafsika fatamma milkun wastighna'un munafin lil faqr. Tapi kalau ada pada dirimu, engkau merasa memiliki dirimu, merasa berhak dengan dirimu, maka pada waktu itu ada perasaan tidak butuh sama Allah. Dan itu bertentangan dengan fuqara ilallah. Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita dalam setiap saat, setiap detik, kita tuh butuh sama Allah. Maka engkau harus menyaksikan di dirimu
setiap zarrah yang ada pada tubuh kita atau yang ada dalam jiwa kita, semuanya adalah kefakiran kepada pencipta kita. Antum mungkin berangkat ke sini bawa mobil, pulang kadangkala mobilnya udah nggak ada, motornya udah hilang, karena sejatinya antum nggak punya apa-apa dalam kehidupan ini. Buktinya antum datang telanjang, dalam kondisi belum disunat, nggak punya apa-apa, antum keluar sama kos kaki nggak antum bawa. Ada yang mati ngomong sama anaknya, nak, bapak ini suka sama kos kaki ini, nak, nanti kalau mati pakein, nak, ya. Kira-kira sama anaknya dipakein kos kaki enggak? Pak, nggak boleh, Pak. Selesai. Engkau akan sendirian kembali di alam kubur sebagaimana engkau sendirian di perut ibunda. Ketika dibangkitkan dari kuburnya menuju ke padang mahsyar, telanjang, nggak bawa apa-apa. Bahkan kau kembali seperti waktu bayi belum disunat. Ya'tin nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia datang pada hari kiamat dalam kondisi nggak beralas kaki, kakinya menyentuh tanah. Ana mau tanya, ketika antum berangkat dari rumah antum ke masjid ini dalam kondisi tidak beralas kaki, gimana perasaan antum? Antum malu dilihat orang. Kemudian bagaimana perasaan orang yang melihat antum datang nggak pakai sandal? Kira-kira dia ngomong apa? Ntar pulang bawa sandal orang, mungkin dia. Karena orang ini butuh nih, orang ini terbukti dia nggak pakai sandal. Bagaimana kalau dia datang dalam kondisi telanjang? Semuanya akan kesian sama nih orang. Ya Allah, miskin orang ini. Bagaimana kalau antum yang datang dalam kondisi telanjang? Nggak ada yang antum bawa. Dalam posisi antum belum disunat, jamaah. Tapi kalau kita lihat kondisi manusia sekarang ini, mereka banyak bergantung sama manusia, nggak bergantung sama Allah. Mereka mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada Allah. Antum lihat, seringkali kita nih kalau punya musibah ditanya, antum kenapa? Cerita panjang lebar. Tapi ada orang ketika tanya, antum kenapa? Dia katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa antum? Mungkin ana bisa bantu antum gitu. Doakanlah. Ana punya Allah Jalla Jalaluh. Seperti perkataan ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata ayahanda Nabi Yusuf? Ana kasih hadiah. Ketika dia dicuekin sama anak-anaknya, sama bininya. Jamaah. Apa kata? Siapa nama bapaknya Nabi Yusuf? Yaqub, benar. Apa yang dikatakan? Ayahnya Nabi Yaqub. Mata kodaman sepertinggalku dengan siapa engkau? Enggak, ketika Nabi Yusuf hilang, ketika Benyamin juga nggak pulang, ketika kakaknya yang paling besar juga nggak pulang, innama ashku basi wa huzni ilallah. Masya Allah. Fadhal, barakallahu fikum. Dikatakan, aku nih mengadu, menceritakan tentang kesedihanku, mengungkapkan segala masalahku ilallah, sama Allah. Sedangkan kebanyakan manusia sekarang enggak, cuma datang ke rumah sahibnya mengadu, datang ke rumah bosnya mengadu. Sejatinya
Kita tuh minta tolong sama manusia dalam perkara yang manusia bisa menolong kita, itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah tatkala kita bergantung kepada manusia, tatkala kita bersandar kepada dia, meminta pada mereka, lupa sama Allah, ini kebinasaan yang hakiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya udah, Allah serahkan sama dia tempat bergantung dia. Maka sebagian orang bergantung dengan jimat. Hati dia ada di sana. Wallahu a'lam. Di Jakarta ini kayaknya sama aja sih. Masih ada warung-warung yang menggunakan apa? Jimat, pengasihan, macam-macam lah. Orang datang masuk toko kita supaya nggak kepingin keluar. Sampai sebagian orang ngomong, kalau antum makan di warungnya enak, dibawa pulang jadi nggak enak. Iya, laparnya udah habis, antum nggak enak. Nah, sebagian orang seperti itu cuma. Sebagaimana ada di antara kita yang mengandalkan kecerdasan, kepandaian, penuh percaya diri. Adapun minta tolong sama Allah, memohon kepadanya, menjaga hubungan baik sama Allah dalam segala hal, itu menjadi pilihan terakhir dia. Orang tuh kadang-kala mau daftar kerja atau apa, tenang, aman. Kenapa? Ana ada orang dalam. Nah, atau ketika dia daftar kerja, ana ini juara 1, aman. Wallahi jamaah, ketika ana daftar ke Madinah, ana tuh masuk 10 besar. Waktu tes di Indonesia, 10 besar nomor 10. Jadi udah hampir nggak masuk. Tapi subhanallah, yang nomor 1 nggak keterima di Madinah. Yang nomor 2 tidak diterima di Madinah. Nomor 10 diterima. Kita tahu Allah semuanya jamaah. Bukan kecerdasan antum, bukan usaha antum, bukan lobby-lobby antum, bukan. Tapi ini kebanyakan manusia merasa tidak fakir sama Allah. Dia fakir sama makhluk, menunjukkan kebutuhan dia. Dan antum bisa lihat orang yang butuh dengan seseorang, Allahu Akbar, dia itu akan melaksanakan segala keinginannya fulan, apa saja yang dia minta, karena antum anak butuh sama fulan. Berapa banyak kita lihat jamaah orang-orang yang kerja di Jakarta. Anak tanya sama dia, bang berapa tahun di Jakarta bang? 20 tahun Ustaz. Keluarga di mana? Di kampung. Terus abang betah di Jakarta? Bukan betah Ustaz, butuh, bukan betah. Ini yang harus ada pada diri kita. Kita nih butuh sama Allah. Makanya jadikan sholat kita itu kebutuhan, bukan kewajiban. Memang itu kewajiban yang Allah wajibkan buat kita, tapi jadikan buat kita, anak butuh sama sholat. Ketika mendengarkan azan, hati itu langsung, ya Allah, dengar lagi aku asmamu ya Allah. Disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah, ada kelezatan yang tak tergambarkan dalam perasaan butuh kepada Allah. Antum akan merasakan lezat tatkala bisa bersimpuh lemah, menunjukkan kepada Allah kalau antum hina. Antum menyeru nama-nama Allah, memanggil asmanya yang indah, menunduk dengan penuh kehinaan di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah. Antum minta sama Allah. Salah seorang ulama berkata, innahu la takunu li hajah ilallah. Kata dia, sesungguhnya kadangkala tuh aku punya hajat sama Allah. Fa as'aluhu iyyaha. Kemudian aku minta sama Allah hajatku. Fayuftah alayya min munajatihi wa ma'rifatih. Ketika itu Allah bukakan buat aku bisa bermunajat.
Aku bisa mengenal Allah pada waktu itu. Aku bisa menunjukkan kehinaanku. Aku benar-benar fakir di hadapan Allah. Ketika itu aku ingin hajatku tidak diselesaikan sama Allah. Aku ingin jangan sampai bab doaku ini ditutup sama Allah. Antum bisa merasakan nyaman minta sama Allah, jamaah. Soalnya kalau hajatnya sudah selesai, nggak lagi antum minta sama Allah. Selesai. Maka antum lihat orang-orang yang di saf pertama, antum perhatikan, kayaknya nih orang-orang butuh sama Allah. Kalau kebutuhannya sudah diselesaikan sama Allah, di saf kedua. Nanti usahanya dibesarkan sama Allah, saf ketiga. Buka cabang, masbuk. Itu jemaah. Kenapa? Karena antum sudah merasa nggak butuh lagi sama Allah. Antum udah bisa hidup sendiri merasa. Makanya Allah katakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas kapan? Ketika merasa dirinya nggak butuh. Makanya sebagian orang itu diuji dengan kemiskinan, sukses. Tapi sebagian diuji dengan kesuksesan, malah dia gagal. Maka antum milih mana aja? Milih susah tapi terus dekat sama Allah, atau milih senang tapi terus dekat sama Allah? Oh, yang kedua lah Ustaz. Antum maunya semua kayak gitu aja. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, nggak bisa. Maka antum syukuri kondisi antum. Nikmati hidup ini. Ya kayaknya anak memang harus seperti ini terus. Supaya anak dekat sama Allah. Jamaah, kita semua dalam kehidupan ini sejatinya sedang menuju Allah. Semuanya. Yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan, yang pejabat, yang rakyat biasa, itu semua sedang menuju Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena kehidupan ini akan berakhir, cepat atau lambat. Dalam perjalanan menuju Allah itu ada yang merangkak, ada yang berjalan santai, santai aja dia. Ya nggak usah terlalu ekstrim lah dalam beragama. Ngelihat temennya ke masjid biasa-biasa aja lah. Mau Jumatan, kata dia, tunggu kan belum khutbah kedua. Ada seperti itu. Ada orang yang santai, sama dia kata, iya ana menuju Allah. Emangnya cuma antum yang mau masuk surga? Sama, ana mau masuk surga. Cuma ana mau masuk surga santai. Ada kayak gitu jemaah. Ada yang jalan cepat menuju Allah. Dan ada yang berlari kencang. Tanpa menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Dia lari kencang. Kenapa? Kalau dia noleh, dia ketangkep sama setan-setan yang ada. Dia ikut firman Allah, fafirru ilallah. Aku menuju Allah, lari. Ada orang yang lari, tapi lewat jalan yang salah. Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Muter-muter. Ada orang yang jalan cepat tapi motong jalannya. Ketemu sama fulan, Masya Allah. Ini dibutuhkan ilmu jamaah. Makanya pernah Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya. Dia ketemu sama Zainab sedang berzikir. Habis subuh tuh. Terus agak siang Nabi pulang, lihat Zainab masih berzikir. Lalu Nabi alaihissalatu menyebutkan bahwa aku telah mengamalkan sebuah amalan yang aku baca 3 kali, yang itu sama dengan apa yang kau baca tadi, bahkan lebih baik. Apa amalan itu? Nah, nggak dengar, berdiri antum biar dengar kita. Yang keras. Antum dengar jamaah? Yang keras lah. Yang keras.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Masya Allah. Ada orang yang amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Kenapa? Dia punya ilmu, jemaah belajar. Terkadang kita kalau nggak belajar, kita menuju Allahnya itu larinya cepat tapi jalannya panjang, nggak nyampe-nyampe. Jalan paling singkat menuju Allah adalah merasa butuh sama Allah. Dimanapun antum berada, kapanpun antum hidup. Sahal At-Tasturi mengatakan, laisa bainal abdi wa bain rabbih tariqun aqrabu ilaihi minal iftiqar. Nggak ada tuh antara hamba dengan Allahnya, dengan Allah, jalan yang paling singkat lebih daripada antum merasa butuh sama Allah dalam setiap waktu antum. Antum mau nulis, antum mau belanja, antum punya mobil rusak, punya motor rusak, punya anak bermasalah, punya bini nggak taat. Antum kalau punya bini nggak taat datang ke siapa? Ustaz, anak punya bini ini gimana Ustaz? Antum merasa butuh. Butuh sama siapa? Butuh sama nasihat. Butuh sama arahan. Kemana Allah? Ana sih udah doa sama Allah Ustaz, tapi kok kayaknya belum ada jawaban. Kemudian antum datang ke ustaz. Seharusnya antum lebih dekat sama Allah. Kenapa belum dijawab doa antum? Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika doa antum belum dikabulkan berarti ada masalah sama antumnya. Antum perbaiki diri pada waktu itu. Mau curhat sama ustaz, mau tanya, fadhal. Tapi ingat, jalan paling ringkas menuju Allah. Subhanallah jemaah. Sekarang ini ada Google Map, ada Waze, ada apa lagi? Antum bisa ngelihat di sana. Ini ilmu baru. Antum mau ke Monas lewat jalan mana yang paling ringkas? Antum bisa ketahuan. Dan di sini para ulama menjelaskan jalan paling ringkas menuju Allah, paling singkat waktu dan energi yang dikeluarkan adalah merasa butuh sama Allah. Terus ya, sehingga ketika antum mau makan pun baca bismillah. Antum masuk rumah merasa, ya Allah, aku harus baca bismillah. Siapa tahu di rumah ada ular, siapa tahu di rumah ada macam-macam, siapa yang tahu? Ketika antum naik motor antum baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Perasaan antum ketika naik motor samakan dengan perasaan antum ketika kapal itu karam di tengah lautan. Kira-kira bagaimana perasaan orang-orang di Danau Toba ketika kapal itu mulai tenggelam, jemaah? Mungkinkah dia ingat sama sohibnya? Anak punya sohib ahli renang misalnya, itu kayaknya bisa bantuin anak. Nggak ada. Kapal itu tenggelam 450 meter di sana dan nggak ada yang bisa ngangkat. Dibiarkan berapa orang itu jemaah? 190 lebih manusia ada di bawah sana. Mau minta tolong sama siapa mereka? Hadirkan perasaan seperti itu ketika dalam kehidupan biasa. Ketika antum mau makan, Nana tadi cerita, ada orang makan jamaah. Makan, selesai makan ada di UGD. Padahal orang makan kepingin sehat. Itu ada teman cerita, dia makan nasi mandi, nasi Arab sama daging kambing. Makan lagi, dikasih tambahan lagi, makan lagi. Tahu-tahu ambulan datang, dia kena stroke. Wallahi jemaah. Ada orang yang masya Allah jalan kaki masuk kamar mandi, ambil wudu, nggak pernah keluar dari kamar mandi kecuali digotong sama keluarganya, jatuh di kamar mandi. Man yadri, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu.
Tapi ketika perasaan butuh sama Allah selalu hadir di diri kita. Ya Allah, mau masuk kamar mandi, minta selamat ya Allah. Nggak ada anak-anak mungkin yang kebayang bapaknya itu akan terpeleset di kamar mandi. Lah udah dikasih keramik yang kasar. Kadang-kala kamar mandinya dibikin kering sehingga nggak memudahkan terpeleset, tapi terpeleset. Maka ingat, perasaan selalu butuh sama Allah harus hadir jemaah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bercerita, tentang bagaimana seorang ketika punya masalah, ketika dia mendapatkan dirinya sedang dalam kesulitan, maka dia datang istighfar sama Allah. Dia tahu dengan kelemahan dirinya, dia tahu dengan kebesaran dan keagungan Allah, terus istighfar. Dia cerita nih, gurunya istighfar, ada pintu-pintu yang tertutup, terus dia istighfar, minta sama Allah sampai dibukakan pintu itu. Jangan berhenti. Orang yang akan melakukan ini adalah orang yang merasa butuh sama Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'ati syukr wa ihmal al-iftiqar wa du'a wa la dhafira man dhafira bi masyiatillah wa aunihi illa bi qiyamati syukri wa sidqi al-iftiqar wa du'a. Orang ini terkadang dia kena masalah, hidupnya jadi susah, bencana selalu menimpa dia. Penyebabnya apa? Karena dia nggak bersyukur sama Allah. Tidak bersyukur. Antum selalu melihat kepada yang di atas. Antum lagi naik sepeda, lihat ada mobil yang lewat, mata antum ke sana. Allahu Akbar. Kapan anak punya kayak gitu? Di sebelahnya ada tukang, apa istilah yang ngumpulkan kardus-kardus itu? Apa? Pemulung. Antum nggak ngelihat ke sana. Antum ngelihat yang naik mobil. Coba antum lihat ke sana. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku nggak kayak dia ya Allah. Di sini yang harus dihadirkan. Jadi penyebabnya orang ini hidup susah karena tidak bersyukur. Yang kedua, meremehkan perasaan butuh sama Allah dan jarang berdoa. Antum akan mencapai tingkatan hidup damai, tentram, berbahagia di dunia ketika antum bersyukur sama Allah. Dalam posisi antum merasa butuh sama Allah Jalla Jalal dalam setiap saat. Anaknya mau berangkat sekolah, dia ngomong, nak baca doa nak, minta sama Allah nak. Bapak nggak tahu nak apa yang terjadi sama engkau nak. Pagi hari dia baca tuh wirid pagi. Kenapa dia baca? Karena merasa butuh. Dia tahu nggak aku harus baca. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi ini untuk menyelamatkan aku. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti di luar sana. Itu yang akan melakukan orang yang merasa butuh jemaah. Sebagian di antara kita nggak pernah baca zikir pagi dan petang, kecuali ketika dia merasa takut dengan sesuatu, baru dia baca. Pagi itu ada masalah, umpamanya dia ada persidangan atau dia dipanggil bos, Masya Allah. Ada panggilan dari bos subuh, nggak turun dari masjid dia jemaah. Baca itu terus. Bang, ada apa bang? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dia lagi ada masalah. Maka jemaah, 3 hal ini. Syukur, perasaan butuh sama Allah. Syukur ini biasanya orang lagi punya, lagi bersukaria dia. Tapi dalam kondisi antum sedang bersukaria, antum tetap butuh sama Allah. Kemudian doa yang menunjukkan kalau antum butuh sama Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, meminta perlindungan kepada Allah adalah salah satu bentuk kebutuhan hamba dan kefakiran hamba kepada Allah. Maka dalam setiap selesai sholat, kita dianjurkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas.
Pagi petang kita disuruh baca itu. Mau tidur disuruh baca itu. Tapi apakah hati antum hadir ketika antum mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hadir enggak hati antum ketika baca itu? Kebanyakan enggak ada hati kita di sana, jemaah. Artinya kita enggak tahu. Malu, jemaah. Ada yang muslim sudah 20 tahun sejak lahir sampai sekarang 20 tahun. Nah, antum, masya Allah. Ana mau kasih hadiah buat antum. Apa artinya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gak tahu. Lupa ya, kondisinya lagi tegang jamaah. Nah, antum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Antum sering baca itu enggak? Sering kan? Nah, wahai yang menguasai, bukan, katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala ciptaannya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam kalau sudah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, wanita-wanita yang meniup buhul-buhulnya. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, orang-orang yang hasad. Habib bilang insyaallah, barakallahu fikum, fadhal Habib, masyaallah. Kita tuh kadang-kadang ada, kita ini sedang minta tolong, sedang berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kita tuh kalau ada sesuatu yang menakutkan kita telepon polisi. Kita telepon ya bagian keamanan, kita telepon satpam, minta tolong ini ada seperti ini, seperti itu. Antum butuh sama bantuan mereka. Antum butuh dengan perlindungan mereka. Padahal kita lebih butuh dengan perlindungan Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula qul a'udzu birabbin nas. Jamaah rahimakumullah, kita diajak agar kita selalu memohon kepada Allah. Allah tuh nyuruh kita, ud'uni astajib lakum, kalian minta. Dan di antara makna as-samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau minta itu sungguh-sungguh, jangan pakai insya Allah. Allah nggak mau. Antum mengatakan, ya Allah, aku ya minta rizki lah Allah kalau engkau berkehendak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak dikasih rizki. Enggak boleh ya. Minta kesembuhan, ya Allah sembuhkan aku kalau engkau berkehendak ya Allah. Enggak ada yang bisa maksa Allah, jemaah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan ada di antara kalian yang berdoa mengatakan, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmati aku kalau engkau berkehendak. Allahumma rzuqni in syi'ta. Ya Allah kasih aku rezeki kalau engkau mau. Jangan seperti itu kalau berdoa. Wal ya'zimil mas'ala fa innahu yaf'alu ma yasha' wa la mukriha lahu. Maka hendaklah ketika seorang minta sama Allah, minta dengan sungguh-sungguh. Aku minta ya Allah. Sesungguhnya enggak ada yang bisa maksa Allah. Maka antum minta. Kalau ada orang lagi mau keluar kota, semoga selamat mas ya, insya Allah. Jangan insya Allah. Semoga selamat antum. Ketika ada orang kita ingin dia dapat hidayah,
Semoga Allah memberikan hidayah kepada antum, insya Allah. Jangan tunjukkan kalau memang antum berdoa dan yakin Allah menyuruh antum berdoa dan Allah akan kabulkan doa antum. Jamaah, kalau kita lihat kefakiran, perasaan antum butuh sama Allah, ini berada dalam seluruh ibadah yang disyariatkan. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji. Antum lihat bagaimana ketika orang itu sholat, ketika dia ruku, kita nggak boleh ruku buat manusia, nggak boleh. Makanya antum kalau jalan nggak perlu ruku-ruku, jalan biasa aja, permisi sama orang. Jadikan ruku antum hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'tum fa'azzimu fihi Rabb." Ketika kalian ruku, besarkan Allah di sana, agungkan Allah di sana. Antum perasaannya rendah, jamaah. Untuk siapa antum melakukan itu? Untuk Allah. Tunjukkan kalau antum memang hina. Ketika antum sujud, apa yang harus dilakukan? Fa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Ketika kalian sujud, maka kalian banyak-banyak doa di sana. Fajtahidu fid du'a. Faqaminun ayyustajabalah. Pada waktu itu ada harapan besar doa antum dikabulkan. Ketika ruku agungkan Allah, ketika sujud antum minta. Tunjukkan kalau antum memang butuh sama Allah. Jamaah, antum lihat perasaan orang yang sedang sujud. Dia letakkan keningnya di tanah. Kemudian dia memanggil Allah yang berada di atas arsy. Dia mengatakan, Allahumma Rabbi Ya Rahman Ya Rahim. Ditunjukkan kebutuhan dia sama Allah. Ketika orang berangkat haji, nggak boleh antum pakai baju yang macam-macam seperti ini berangkat haji. Nggak boleh antum menunjukkan kekayaan antum ketika haji. Antum hanya pakai 2 helai kain. Antum pakai. Kalau seorang jenderal bintang 4 umpamanya mau berangkat haji, boleh nggak dia pakai ihram ada bintang 4-nya? Ada. Maka ada sebagian perkataan ulama, ketika seorang berihram, hendaklah dia melupakan dirinya. Lupakan jabatan dia. Segala sesuatu yang membuat dia merasa lebih baik dari orang lain, tanggalkan. Dia punya jam harga 1,5 miliar, pakai ihram, lepaslah. Nggak usah. Karena kadang-kala ketika antum sholat, tasyahud, lihat yang di sebelahnya pakai jam harga 100.000, antum lihat, Allah, nggak kayak jam kita orang. Maka jamaah, ketika antum sedekah, antum tunjukkan kenapa antum bersedekah. Ana butuh sama Allah. Allah mau kasih lebih sama ana. Allah janji kalau ana ngutangin Allah, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat. Ada perasaan butuh sama Allah. Ketika antum puasa, kenapa sih antum puasa? Antum nggak makan, nggak minum. Padahal tidak ada yang melihat antum di dalam kamar. Dikunci kamar, ada air. Antum tidak minum. Antum merasa butuh sama Allah, jamaah. Ada dalam perasaan antum, anani Abdullah. Allah menciptakan aku hanya untuk mengabdi kepadanya. Semua yang aku dapatkan dalam kehidupan ini itu dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, menampakkan kefakiran kepada Allah itu akan menguatkan keimanan kita. Tapi bagaimana mewujudkan rasa butuh sama Allah itu gimana caranya? Supaya kita senantiasa merasa butuh sama Allah. Yang pertama, cara menampakkan atau menghadirkan perasaan butuh sama Allah adalah mengetahui kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Mengenal kekuasaan dan kekuatan Allah Jalla Jalaluh.
Dalam kehidupan dunia ini, kita kalau tahu fulan nih omongannya didengar. Pada waktu itu perasaan kita, oh siap, anak akan ke rumahnya fulan. Karena antum tahu posisinya fulan ini, kalau ngomong A, semua akan mengatakan A. Di perusahaan itu, kalau fulan mengatakan diterima, maka akan diterima. Orang yang mengetahui posisi seorang hamba, seperti itu posisinya, dia akan datang ke tempatnya dia, bawa oleh-oleh ya. Assalamualaikum bang, ada oleh-oleh bang sedikit. Padahal antum lagi butuh sama dia. Dia nggak butuh sama oleh-oleh antum. Dia bisa beli itu yang antum beli 100 kali lipat. Tapi antum bawa oleh-oleh itu ingin menunjukkan kalau antum butuh sama dia. Maka kita perlu mengenal Allah jemaah lewat asma'ullah al-husna. Lewat sifat-sifat Allah yang mulia. Antum lihat bagaimana kehebatan Allah. Itu Nabi SAW sering diingatkan sama Allah. Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itu kekuatan Allah. Allah kirim burung kecil jemaah. Bawa batu yang kecil-kecil. Dilemparkan kepada pasukan Abraha, leleh mereka jemaah. Kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib, sebelum Abraha itu masuk ke Mekah, Abraha sempat menyita 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha menahan onta-onta itu di luar kota Mekah. Abdul Muttalib datang. Ketika Abdul Muttalib datang, Abraha melihat kewibawaan Abdul Muttalib. Dia merasa nggak enak. Akhirnya disuruh duduk di sebelah. Sampai berdiri Abraha. Dia disuruh duduk di sebelahnya. Kemudian ketika terjadi obrolan, ternyata Abdul Muttalib tidak memohon kepada Abraha agar Abraha mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Sama sekali tidak ngomong masalah Ka'bah. Dia hanya mengatakan, aku datang mau ngambil ontaku. Engkau ngambil ontaku 200 ekor. Kata Abraha, aku datang mau menghancurkan rumah tempat ibadah kalian. Engkau berbicara tentang ontamu. Apa kata Abdul Muttalib? Iya, ana rabbul ibil. Aku pemilik onta yang 200 itu. Walil baiti rabbun yahmih. Adapun rumah itu ada Rabb pemiliknya. Dia yang akan jaga. Aku gak bisa jaga itu. Engkau punya pasukan yang besar sekali. Enggak. Allah yang akan jaga. Ditinggal sama Abdul Muttalib. Allah kirim jamaah. Maka di sini Allah sering ingatkan dalam Al-Quran tentang kebesaran Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adhab inna rabbaka labil mirsad. Di sini Allah tunjukkan, lihat kaum Thamud, kaum Ad, Fir'aun, habis semuanya. Maka ketika orang tahu dengan kebesaran Allah, kekuatan Allah, antum akan butuh sama Allah. Ketika antum sakit, antum ingat bagaimana Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika ada seorang yang bertahun-tahun menikah nggak punya anak, ingat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat dengan kisahnya Nabi Zakaria yang terus berdoa, nggak berhenti Nabi Zakaria berdoa. Umurnya sudah 100 tahun ya. Dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasa susah ya Allah minta sama engkau ya Allah. Terus minta anak.
Ada perasaan butuh jamaah. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah, jangan ya Allah. Apakah itu ada sama kita jemaah? Maka kalau antum nggak kenal sama Allah, sulit kita akan merasa butuh sama Allah. Makanya banyak orang-orang yang nggak peduli dengan suara azan yang dikumandangkan. Rumahnya dekat sama masjid, 50 meter dari masjidnya mah. Dia sampai ke Australia, dia sampai ke Singapura, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Kenapa? Merasa nggak butuh. Dia sampai ke Cina, mau beli dagangan. Antum sampai ke Cina, iya, ke masjid nggak nyampe. Itulah Ustaz, belum dapat hidayah Ustaz. Tumbuhkan perasaan itu. Antum mau berangkat ke negeri mana, untuk berdagang, untuk apa? Tapi tetap harus ada dalam perasaan antum, yang bisa memudahkan itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, agar kita dapat mewujudkan perasaan butuh sama Allah, fakir sama Allah, adalah mengetahui kelemahan diri sendiri. Antum harus bercermin, antum tahu antum itu nggak punya apa-apa. Ana sering ingatkan, ada orang yang merasa sehat jamaah. Wallahi ada pemain bola kena serangan jantung di lapangan bola. Ada seorang fitness kena serangan jantung di tempat fitness. Ada orang nggak pernah main bola, nggak pernah fitness, masya Allah umurnya 90 tahun, sehat dia. Kok bisa seperti itu? Ya itulah, engkau harus tahu kau itu lemah. Kita itu makhluk yang lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Sehingga ketika hamba tahu dia lemah, dia tidak bisa mewujudkan sesuatu kecuali Allah berkehendak. Maka dia tahu. Ketika itu doa-doa dia akan mendampingi dia selalu. Al-ajiz, orang yang lemah. Kata Nabi SAW, man ajiza anid du'a. Orang yang lemah itu orang yang gak mampu berdoa. Di hadapan antum, Allah membuka pintunya lebar-lebar, antum gak minta. Kadangkala jemaah, antara adzan dan qomat itu waktu mustajab. Sepertiga malam akhir, waktu mustajab. Orang-orang bisa nonton bola, tapi gak bisa berdoa. Masya Allah, anak ngeliat, alhamdulillah Piala Dunia mau habis sudah. Ya kita bersyukur mau habis, karena anak sampai bingung orang, antum dapat apa sih jamaah? Kalau Perancis menang, kalau Jerman yang menang, antum dapat apa? Iya, dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Kalau Indonesia menang, pantas lah antum bahagia. Indonesia menang, alhamdulillah. Tapi Zat, Indonesia sejak dulu kalah Zat. Jadi antum punya negeri sendiri, nggak pernah dijagokan, nonton orang lain main, dan antum bahagia dengan kemenangan orang lain. Mana merah putih antum? Masya Allah. Bohong antum mengatakan kita Indonesia, antum jagokan Prancis, antum jagokan Jerman, antum jagokan mana? Lah, nggak ada yang dijagokan. Ana jagokan Indonesia. Kalah nggak apa-apa, tetap Indonesia yang cinta. Kita Indonesia jangan. Kembali kepada tadi, ada orang-orang yang masya Allah sepertiga malam akhir bangun, dia pasang bekernya, bangun, dia masuk kamar mandi, dia cuci mukanya. Ngapain? Menonton bola. Nih, orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Maka kita perlu melihat dalam sehari, dalam 24 jam, berapa kali antum minta sama Allah? Berapa jam hitungan? Antum minta enggak sama Allah? Orang yang minta itu orang yang butuh. Di sini antum ketahui kelemahan diri antum. Tanda-tanda orang yang butuh sama Allah itu dua hal tadi, agar kita dapat mewujudkan perasaan fakir sama Allah. Yang pertama apa? Mengenal kebesaran Allah, mengenal kekuatan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mengetahui kelemahan diri antum.
Biasanya yang kedua ini, kalau antum ke dokter, dokter ngomong, Pak, Bapak ini kena penyakit yang langka. Langsung perasaan antum, cek. Dokter mengatakan, belum ada obatnya. Ketika itu antum ngomong, ya Allah, ingat antum sama Allah. Baik, ada pun tanda-tanda seorang itu butuh sama Allah. Yang pertama adalah dia merendahkan diri kepada Allah dengan penuh cinta. Merendahkan diri kepada Allah dengan penuh cinta. Dari mana cinta itu hadir? Karena dia tahu Allah yang maha baik sama dia. Dari mana kerendahan itu bisa datang? Karena dia tahu Allah itu maha kuasa, maha besar. Kalau Allah marah dan murka, habis. Allah kalau murka jamaah, dunia ini pernah tenggelam jamaah. Yang selamat hanya yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita melihat sekarang banyak bencana di negeri kita, kapal-kapal yang karam, gunung meletus, banjir bandang. Kemudian kita lihat di Eropa atau di mana yang mereka terkena panas yang begitu dahsyatnya, banyak yang mati. Allah jamaah. Di sini tanda orang itu butuh sama Allah, dia berada di puncak menghambakan diri kepada Allah, merendahkan dirinya dengan penuh cinta sama Allah. Yang kedua, bergantung dengan Allah dan dengan segala yang dicintai Allah. Bergantung sama Allah dan dengan semua yang dicintai Allah. Allah cinta sodakoh, antum jadi suka sodakoh. Kenapa antum sodakoh? Ya biar Allah melihat anak sodakoh, kemudian Allah sayang sama anak. Ada orang yang seperti itu. Dia bangun masjid. Kenapa antum bangun masjid? Iya, anak ini banyak dosanya sama Allah. Mudah-mudahan Allah melihat kemudian mengampuni dosa-dosa anak. Jadi bergantung dengan amalan-amalan tersebut, tidak bisa terpisahkan. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Baik, siapa yang menyebutkan? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Jamaah sebelah kanan. Nah, fadhal. Imam yang adil. Pemuda yang hatinya bergantung. Pemuda, kalau orang tua tergantung ke masjid nggak masuk. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah, itu pemuda. Nah, yang ketiga, nah, orang yang sendirian kemudian dia mengingat Allah sehingga air matanya berlinang. Nah, yang keempat, nah, yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang memiliki jabatan, lalu dia menolak, mengatakan inni akhafullah. Yang kelima, lelaki yang hatinya bergantung ke masjid. Nah, kemudian yang keenam, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berbisa sama Allah. Terus yang ketujuh dan orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekah. Masya Allah, fadl jamaah. Siapa yang jawab jemaah? Karuan sama anak antum. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung sama masjid, bergantung. Seperti apa? Seperti apa? Para ulama menjelaskan, masya Allah. Di sini ada contoh jemaah. Kal qanadil. Ini lampu gantung. Antum bisa lihat hatinya lelaki itu seperti ini ada di masjid. Kemana dia pergi hatinya di sini. Dia ke pasar, kemudian dengar suara azan, dia mulai hatinya berdetak lebih keras lagi. Ada di sini jantungnya dia. Dia kembali ke masjid. Ketika dia masuk masjid tenang dia jemaah. Maka tanda orang ini butuh sama Allah, dia bergantung sama Allah dan dengan amalan-amalan yang dicintai sama Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, senantiasa berzikir dan beristighfar di setiap waktu
dan setiap kondisi. Maka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, kana yadhkurullah fi kulli ahwali. Beliau alaihi salatu wasallam mengingat Allah dalam setiap waktunya, setiap kondisi. Beliau sedang tidur mengingat Allah, duduk mengingat Allah, berdiri mengingat Allah sallallahu alaihi wasallam. Masalah istighfar beliau jangan ditanya. Beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah. Aku setiap hari beristighfar 70 kali, kata Nabi SAW. Seorang sahabat menghitung, Nabi mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah, 100 kali. Itu sekali duduk Nabi SAW. Kita bertahan berapa lama istighfar, jemaah? Berapa lama antum? Paling lama istighfar antum berapa lama? Waktu yang paling mulia untuk istighfar kapan? Di waktu sahur. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Antum habis sholat malam, selesai antum witir, duduk istighfar sampai subuh. Mau istighfar dalam kondisi duduk ahlan wa sahlan sambil tiduran, tapi istighfar. Orang habis sholat malam istighfar. Yang dilakukan kita apa kalau habis sholat malam? Alhamdulillah, bisa anak sholat 11 rakaat. Alhamdulillah. Pagi ketemu sahibnya, Masya Allah antum. Antum kenapa matanya kok agak merah? Alafu jamaah, ana nggak mau riak. Dia ngomong ana nggak mau riak. Dia sudah riak lah. Ngomong nggak mau riak. Dia sudah mengatakan ya Allah, mudah-mudahan kayaknya mata ana mungkin kurang tidur, mungkin kecapean. Nah, perlu antum ceritakan. Di sini, kenapa rahasia di penghujung sholat malam, di waktu sahur, istighfar minta ampun sama Allah. Sehingga nggak sok baik orang itu jamaah. Dia terus merasa kurang, habis sholat, antum habis sholat. Apa yang dibaca? Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Maka itu tanda orang yang butuh sama Allah selalu istighfar. Ana pernah cerita mungkin di beberapa kajian. Ana ketemu seorang jemaah haji dari kampung. Ya karena keterbatasan ilmu dia, mudah-mudahan dia mati husnul khatimah kemarin. Dia itu ngomong, Ustaz, afwan Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Dia sudah sampai Medina habis haji. Katanya Ustaz, orang yang habis haji itu seperti bayi yang baru lahir Ustaz, nggak ada dosanya. Terus kenapa disuruh istighfar Ustaz? Ana mikir dosa yang mana mau ana istighfar, kan sudah seperti bayi yang baru lahir. Itu karena keterbatasan dia jemaah. Padahal Allah nyuruh istighfar. Selesai haji, selesai dari Arafah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bukan itu. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Suruh minta ampun sama Allah habis haji. Maka terus, itu tanda orang butuh sama Allah. Dia tahu dengan keterbatasan dirinya, kemudian dia istighfar. Iya, ana sholat tadi, tapi nggak tahu sholat ana yang khusyuk berapa persen. Wallahi ana kadang kala sholat jamaah, ya Allah, sampai tahiyat, ya Allah, ana merasa sholat ana, apa yang ana baca tadi, apa yang dibaca imam kadang kala antum nggak tahu, yang dibaca diri antum sendiri kadang kala antum nggak tahu. Maka istighfar itu untuk menyempurnakan hal itu. Yang keempat, takut amalannya tidak diterima. Ini orang yang butuh sama Allah selalu takut. Dia sudah beramal tapi takut gak diterima. Kenapa selesai Ramadan, ucapan selamat yang senantiasa kita dengar apa? Taqabbalallah minna wa minna. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Ucapan ini muncul karena takut gak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah sama Nabi Ismail, yang dibangun Ka'bah, rumah Allah, yang membangun Khalilullah, Ibrahim dan Ismail. Setelah dia bangun, apa kata dia? Bukan setelah dia bangun, ketika dalam kondisi dia bangun, kedua orang ini berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah. Apa pantas setelah itu kita merasa, alhamdulillah Ustaz, ana ini umroh sudah 13 kali,
haji sudah 7 kali, Quran ya hatam sudah ya banyak lah. Insyaallah ana husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang sok, jangan sok seperti itu. Kita takut. Antum yang sudah menjalankan sunnah, antum yang sudah menegakkan, menghidupkan sunnah Nabi, takut nggak diterima. Jangan-jangan antum hanya riya aja. Yang kelima, takut kepada Allah dalam kondisi terang-terangan atau tersembunyi. Kita lebih sering takut sama Allah kalau ada orang. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, ketika pintu ditutup, antum takut nggak sama Allah? Hadir nggak pengawasan Allah kepada antum? Maka hadirkan itu. Tentunya dengan tadi belajar tentang Allah Jalla Jalla. Kemudian yang keenam, mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Tidak meremehkan perintah Allah. Larangannya jangan diremehkan. Contoh larangan yang diremehkan sekarang ini masalah riba. Itu banyak orang meremehkan jemaah. Ustadz, ya gimana Ustadz? Semuanya udah pada pakai riba. Ana mau gimana lagi? Motornya riba, mobilnya riba, HP-nya riba. Apalagi yang diribakan sekarang jemaah? Abayanya riba. Wallahu a'lam. Ada sistem-sistem. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba, lalu antum merasa remeh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan, Allah yang nyuruh tinggalkan. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Bayangkan jemaah, dikaitkan dengan keimanan kita. Antum mukmin enggak? Kalau mukmin tinggalkan. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, maka itu diumumkan buat kalian perang sama Allah dan Rasul. Orang merasa remeh, kerja di tempat riba tiap hari berangkat ya Allah jemaah. Ana pernah dikasih cek sama seseorang di bank konvensional. Ana bawa ke bank konvensional itu, ana serahkan, lalu ana nunggu di sana. Ana nunggu itu, ya Allah, ini tempat yang paling dimurkai sama Allah ini ya. Gimana kita ada di tempat ini? Antum hadirkan. Itu tempat yang dimurkai Allah, bukan malah santai ketawa-ketawa di sana. Di sini ketika orang nggak butuh sama Allah, dia butuh sama fulus tuh. Dia butuh. Antum lebih butuh sama Allah daripada sama fulus itu. Allah, antum dikasih duit 10 miliar, lalu Allah ambil yang namanya ginjal antum. Berapa antum membayar? Ada orang yang sakit dari Jember, sakit dibawa ke Singapura, berobat 10 hari. Ana tanya sama temennya, habis berapa bang 10 hari? Ya Ustaz, sampai sekarang 2 pekan, bukan 10 hari, 2 pekan. Kata dia sampai sekarang habis 10 miliar. Ada di ranjang di atas tempat tidur. Jadi kalau bicara butuh, kita butuh sama Allah aja. Maka agungkan perintah Allah, agungkan larangannya. Ketika antum terjebak dalam perbuatan dosa, langsung takut sama Allah. Jangan melihat kecilnya kemaksiatan yang antum lakukan, tapi lihat kepada siapa antum berbuat kemaksiatan. Perintah-perintah Allah amalkan, sami'na wa ata'na. Kebanyakan di antara kita kalau ada perintah, apa? Ya Ustaz, kan cuma sunnah Ustaz. Jangan terlalu ekstrim lah. Subhanallah. Kalau yang sunnah antum tidak mengamalkan, siapa yang bakal ngamalkan? Bukan sunnahkah ini diperintahkan untuk diamalkan? Larangan cuma makruh. Banyak seperti itu jamaah. Maka hadirkan di diri kita perasaan seperti itu, sehingga antum bisa mengecek apakah antum merasa butuh sama Allah, antum nggak butuh sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ustaz,
Hidup saya saat ini benar-benar hampa. Ya, katakan kabut dan tidak berwarna. Kemana-mana sendiri. Tiada yang mau nemenin. Tertutup dicuekin, membuka diri juga dicuekin. Saya kalau bergaul, ngumpul selalu saja dicuekin dan tersisih, Ustaz. Jadi saya sendirian terus. Mau dapetin cewek susah. Astagfirullahaladzim. Bersikap tegas dan berwibawa pada nggak suka. Bersikap lemah lembut pada ngeremehin. Mohon doa dan pencerahannya, Ustaz. Dan apakah saya selalu cukai ini karena ada aura negatif yang mengganggu saya, Ustaz? Iya. Ini tulisan antum nih aura negatif gitu. Ketika antum merasa kondisi antum tadi seperti yang antum ceritakan, antum harus kembali kepada Allah. Jangan minta perhatian sama manusia. Jangan. Orang yang menginginkan pasangan hidup dalam kehidupan ini, tempuh jalan yang syar'i. Dikirim tuh bininya sama Allah sama dia. Datang tuh perempuan. Tapi ketika dia mencari-cari, menampakkan kebaikan dirinya kepada orang, maka yang ada sakit hati sama orang. Dan Allah akan benci sama antum. Maka tunjukkan kebaikan antum kepada Allah. Kepada Allah. Boleh kita riak sama Allah. Antum kunci pintu kamar antum hamparkan sejadah. Ya Allah, aku mau sholat ya Allah. Tunjukkan, gak apa-apa. Gak ada yang ngeliat kecuali antum sama Allah. Ketika antum membaca doa, antum minta. Allahu Akbar. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah doa. Salah satu potongan doa itu mengatakan, Ya Rabbi, abiduka siwaya kathir, walaysa li sayyidun siwa. Ya Allah, hambamu selain aku banyak ya Allah, tapi aku tidak punya majikan kecuali engkau ya Allah. Tunjukkan. Maka kita perlu menunjukkan diri sama Allah. Jadi kalau antum merasa dicuekin, gak dihargain sama orang, jangan minta penghargaan dari manusia. Karena sia-sia ketika antum berusaha untuk menunjukkan kebaikan diri antum, maka yang terjadi adalah apa istilah dia, aura negatif. Ya mungkin seperti itu. Maka antum udah baik sama Allah dan jaga syariat Allah. Rasulullah SAW dicuekin di kota Mekah. Bukan hanya dicuekin, dilemparin batu alaihi salatu wassalam sampai berdarah-darah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak murka sama aku nggak peduli sama ucapan manusia. Yang penting Allah nggak murka sama kita. Tapi kalau antum dihargain sama manusia, tapi dicuekin sama Allah, apa guna antum hidup? Padahal Allah yang memiliki segala-galanya. Maka banyak-banyak kembali kepada Allah, istighfar, dan antum lihat nanti nikmat yang antum rasakan. Masya Allah, anak kayaknya harus minum dulu baca pertanyaan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya cita-cita poligami. Status saat ini single. Jamaah. Satu belum dapat jamaah. Nah, dan rencana ingin menikah akhwat soleha, tapi orang tua melarang anak poligami. Bagaimana menyikapi Ustaz? Antum satu kan belum dapat. Nah, jamaah, ingat poligami itu hukum yang paling kuat. Poligami itu boleh dan bukan sunnah. Boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya kalau antum cukup dengan satu, ya cukup sama satu. Wah Ustaz, anak kepingin menghidupkan sunnah.
ini sunnah yang bersyarat. Yang pertama, kalau antum butuh, fadhol. Tapi kalau antum nggak bisa berbuat adil, antum butuh tapi nggak bisa berbuat adil, cukup satu. Cukup satu. Tapi antum mau poligami, tafadhol, silahkan. Allah perbolehkan poligami tersebut. Kalau antum bisa adil, mudah-mudahan poligami antum diberkahi sama Allah. Tapi antum satu belum dapat, maka minta sama Allah istri yang soleh. Bisa jadi antum punya istri yang satu itu kayak 4 nanti. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang enggak, kayaknya Ustaz, ana harus mencari wanita lain. Kalau antum mampu berbuat adil, tafadhol, kita dukung. Tapi usahakan jangan sampai antum mencoreng syariat poligami. Karena ada orang-orang yang poligami akhirnya membuat akhwat yang lain jadi takut di poligami gara-gara antum. Maka hati-hati. Iya, kita berusaha jangan sampai syariat Allah ini dipandang jelek. Jadi kalau antum punya keinginan untuk poligami, fadhol, nggak ada masalah. Tapi lihat nanti ketika antum memang membutuhkan. Yang jadi masalah, sebagian orang tuh berpikir poligami ada zen, enak, macam-macam dia kayak gitu. Antum lihat orang yang poligami, betul ada enaknya, tapi juga susah juga dia. Tiap hari dilihat, dari mana bang? Dari sebelah. Kok murung gitu? Ya biasalah. Tapi ada orang yang sukses. Mudah-mudahan antum termasuk yang sukses insyaallah. Ustaz, apakah jika seorang berbuat maksiat semua amalannya terhapus? Mohon nasihat Ustaz. Karena akhir-akhir ini iman saya sering naik turun. Wallahi jamaah, ada perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menghapuskan amalan. Ada. Tapi tidak semuanya. Di antaranya adalah orang-orang yang ketika bersendirian, dia itu nggak peduli sama Allah. Dia langgar semua aturan-aturan Allah. Tapi kalau ada orang, dia seperti orang yang taat sama Allah. Maka hati-hati, bisa gugur amalan antum ketika itu. Maka ketika antum berbuat dosa, langsung bertobat. Dalam kondisi iman sedang naik turun, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Di sini seorang kalau dia merasa ya Allah banyak perasaan yang nggak enak, bisikan-bisikan untuk berbuat dosa, zikir. Perbanyak zikir pada waktu itu. Cari waktu-waktu tersendiri. Di masjid mamanya anak kalau di kamar nggak bisa zikir Ustaz. Bahkan perasaan dosa, ingin berbuat dosa terus ada. Di masjid nggak usah pulang. Habis subuh nggak usah pulang. Kalau masuk kamar sendirian kepingin berbuat dosa, cari sohib. Ngobrol sama sohibnya. Karena terkadang orang itu takut sama Allah kalau ada sohib. Tapi kalau nggak ada sohibnya, ya bisikan setan semakin kuat. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu iman antum bisa terus terjaga. Dan itu biasa jemaah. Ada orang yang ketika imannya naik, Masya Allah, sholat qobliyah ba'diyah. Imannya turun, dia tinggalkan qobliyah ba'diyah. Nggak ada masalah. Artinya dia masih terjaga dari meninggalkan yang wajib. Tapi ada orang yang cuma punya yang wajib, nggak ada qobliyah ba'diyah. Imannya turun, apa yang terjadi? Yang wajib ini berkurang. Ada orang yang seperti itu ya. Maka usahakan kita punya amalan-amalan sunnah yang itu akan menyelamatkan keimanan kita ketika iman sedang turun. Barakallahu fikum. Apakah Ustaz pernah futur? Jika pernah, bagaimana cara bangkit dari keadaan itu? Semuanya jemaah. Semua orang itu imannya naik turun, nggak ada yang naik terus. Manusia seperti al-iman yazdad wa yanqus. Imannya Abu Bakar As-Siddiq beda ketika dia bersama Nabi SAW, ketika dia di rumahnya. Beda. Maka bagaimana para sahabat menjaga? Ya dengan senantiasa mengecas keimanannya. Seperti baterai HP kita. Sekarang HP semakin canggih, baterainya semakin boros. Tapi itu boros kalau sering dipakai sama antum. Kalau antum nggak buka macam-macam, baterainya kuat. Bisa 2 hari mungkin, bisa 3 hari mungkin. Asalkan nggak dibuka untuk yang macam-macam. Maka kita perlu melihat kondisi hati kita ketika memang sedang perlu dicas-cas. Salah satu untuk mengecas hati itu berangkat umroh.
Ada orang yang pulang umroh itu Masya Allah jemaah. Di sana sebelum adzan dia ada di masjid. Makanya jemaah haji Indonesia itu kalau pulang dari mana? Dari Mekah, Masya Allah, soleh semua jemaah. Sebelum adzan di masjid. Berapa hari? Ya 20 hari lah, 30 hari. Habis itu, bang, kok nggak kelihatan di masjid, bang? Ah ya itulah imannya lagi futur. Allahu Akbar. Ustaz, saya kadang muncul rasa iri saat melihat teman melakukan ibadah seperti puasa dan sholat. Apakah ini termasuk penyakit hati? Tergantung perasaan iri antum modelnya seperti apa. Kalau iri antum itu ingin seperti dia, ya Allah kok bisa dia puasa, ya Allah bantu hamba untuk berpuasa, ini disebut ghibtah yang diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Hasad itu nggak boleh kecuali di dua hal. Yang pertama, orang yang dikasih Al-Quran sama Allah, kemudian dia bangun dengan Qurannya, dia baca Qurannya, dia amalkan, dia ingin seperti dia. Dan yang kedua, orang yang dikasih harta, kemudian dia habiskan hartanya di jalan Allah Jalla Jalla. Boleh kita hasad, maksudnya kita ingin seperti dia. Kita ingin memiliki apa yang dia miliki. Tapi kalau hasad melihat fulan kok bisa puasa sunnah ya, oh mudah-mudahan sakit dia. Itu dosa kalau seperti itu jemaah. Ustaz, apa hukumnya utang bank syariah untuk menikah? Soalnya anak pengen nikah secara sederhana, sedangkan orang tua dan calon mertua menyuruh untuk mengikuti budaya yang ada. Yang pertama, namanya ngutang sama bank syariah pun masih belum benar sistemnya. Itu yang ana dengar dari Ustaz Irwan dia. Namun mudah-mudahan sistem yang ada terus diperbaiki sehingga jadi benar. Pada sejatinya orang utang ya utang. Utang 10.000 bayar 10.000. Utang 10.000 enggak, ini apa namanya dah? Hitungannya bagi hasil. Bagi hasil apa? Ana buat nikah ini. Apa hasil apa yang mau dibagi? Apa anaknya kalau dapat 2 1 dikasihkan bah? Umpamanya. Enggak ada yang dibagi hasil waktu itu ya, bismillah. Jadi kalau sistemnya alhamdulillah sesuai dengan syariat fadl, artinya utang memang ngutangin. Maka dalam posisi seperti ini antum datang ke orang tua, ayah, gini aja. Nikahnya sekarang, walimahnya kalau punya duit. Artinya besar-besarannya kalau punya duit. Bilang sama orang tua. Janji ya, janji insya Allah kalau punya duit. Kalau sampai mati antum nggak punya duit ya sudah, udah jadi istri antum kan, selesai. Bisa ngomong seperti itu. Artinya antum ada keinginan. Memang jamaah ini yang mempersulit pernikahan, khususnya di beberapa daerah ya. Kalau nggak salah di luar Jawa itu ada yang nikah maharnya mahal banget. Siapa yang dari Makassar di sini? Nah, udah nikah antum? Kenapa belum nikah? Oh masih kuliah. Tapi fulus udah siap untuk nikah insyaallah. Berapa maharnya kalau di sana? Iya. Ya mah, versinya ratusan juta, masya Allah. Di kampung sana, boleh diutang. Allahu Akbar. Nggak boleh diutang jemaah, makanya cari di Jawa aja antum nanti. Kalau di sana ratusan juta jemaah. Iya ratusan juta itu katanya. Allah ana dengar teman-teman yang dari sana cerita. Itu kalau anaknya lulusan S1 beda, kalau S2 beda, kalau udah berangkat haji dihitung biaya hajinya jemaah. Antum bayarin antum, masya Allah. Kau usahakan diskusi sama orang tua, karena tujuan pernikahan itu sebenarnya ada untuk menjaga kehormatan diri, bukan untuk berbangga-banggaan dengan manusia, menunjukkan undangannya 1.000, undangannya 2.000. Wallahi jamaah ada seorang menikah habis 450 juta pernikahannya, 2 bulan cerai. Gimana tuh? Ya mau gimana? Tapi dia sudah habiskan duit. Ustadz, saya mudik kemarin dicurigai orang tua. Anak ikut aliran radikal.
karena memakai celana la isbal. Sebelum itu ana mengutarakan ingin segera menikah. Alhamdulillah sudah ada calon. Dengan kejadian yang ana dicurigai, ana jadi khawatir. Orang tua malah menghambat pernikahan ana. Mohon nasihatnya Ustaz. Antum jangan suudzon sama orang tua antum. Ini suudzon nih jemaah. Orang tua itu takut melihat perubahan di diri anak. Karena perubahan yang ada pada diri antum itu suka muncul di televisi. Ini aliran teroris. Seperti itu kan stigma yang dibikin. Teroris ini pakai jilbab hitam, pakai cadar, jenggotan, nggak isbal. Akhirnya orang tua terekam ngelihat anaknya, aduh, melo aliran opo gitu. Ikut aliran apa ini anaknya? Itu perasaan seperti itu ada. Maka antum perlu jelaskan sama orang tua. Tunjukkan kalau antum enggak bu, ini Nabi yang menganjurkan seperti ini. Kalau tanya ikut aliran apa, enggak ikut aliran apa-apa. Saya Islam seperti ibu lah. Cuma anak udah mulai ngaji bu. Selama ini kan anak Islamnya keturunan. Tapi sekarang anak mulai ngaji. Oh gitu. Kemudian tunjukkan kalau antum anak yang berbakti sama orang tua. Berkaitan perasaan antum takut orang tua tidak setuju dengan pernikahan antum, ya itu hanya perlu negosiasi sama orang tua. Datang ke orang tua, mudah-mudahan orang tua akhirnya memberikan izin pada antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Insyaallah ana besok akan melangsungkan pernikahan. Ana mohon doanya Ustaz agar rumah tangga ana menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan dikaruniai anak-anak yang banyak yang akan menjadi generasi Rabbani. Semoga kami segera diberikan momongan Ustaz. Masya Allah. Ya, ana doakan semuanya juga jamaah. Semoga yang belum menikah segera menikah. Yang mau menikah mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, tolong dibaca. Tolong dibaca jangan. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin. Jemaah mudah-mudahan. Bagaimana caranya dosa bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bisa berjabatan tangan dengan beliau? Apakah masih ada kesempatan ana Ustaz? Syukron. Bagaimana kiatnya? Terkadang air mata menetes ketika mengingat terus pengorbanan Nabi SAW. Wallahi jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi SAW? Antum bisa ngelihat di dunia orang-orang yang kepingin ketemu sama fans bola momennya, atau artis yang datang. Ada istilahnya apa kalau artis datang itu? Meet and greet. Dia apa? Itu orang sampai histeris jemaah. Wah, ada yang pingsan-pingsan. Sama manusia kayak gitu. Lalu antum mengaku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum mengaku sebagai followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi antum nggak pernah ingin berjumpa sama Nabi alaihi wasallam. Pertama, kalau antum ingin berjumpa sama Nabi alaihi wasallam, antum kenali Nabi alaihi wasallam. Antum pelajari Nabi itu kayak apa sih? Sehingga kalau antum nanti bermimpi umpamanya di dunia ini, antum lihat, oh ternyata Nabi yang antum lihat. Kiat-kiat agar kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW kelak di akhirat nanti adalah menjalankan agamanya sesuai dengan yang dijalankan Rasulullah SAW. Menghadapi banyaknya pertikaian, perselisihan yang ada, antum gak usah ribut. Antum cari sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena dengan sunnah ini kita akan bersatu. Maka apabila seorang hamba melakukan dosa tapi dia terus bertobat kepada Allah, dia berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan dia terus berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalla agar diampuni dosa-dosanya, semoga Allah memperkenankan bagi dia untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dan ingat, Nabi sudah menentukan tempat pertemuan kita dengan beliau. Di mana? Di telaga Nabi SAW.
Beliau mengatakan ana faratukum fil haud. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi diridhai oleh Allah jalla jalaluhu. Jamaah, ana rasa udah malam nih jamaah. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan, sebagian pertanyaan yang belum atau yang belum bisa dijawab, mudah-mudahan bisa dijawab lain kesempatan. Sebelum ditutup, ana mau tanya. Baik, tadi kita sebutkan tanda-tanda orang yang butuh sama Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, antum ada mic-nya jemaah. Tolong dikasihkan kepada ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda orang yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah merendahkan diri dengan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, bergantung kepada Allah dan melakukan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang ketiga, senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah. Yang keempat, takut amalannya tidak diterima. Nah. Yang kelima, takut pada Allah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan yang keenam, tidak meremehkan perintah atau larangan Allah atau mengagungkan perintah dan larangan Allah. Barakallahu fikum, masyaallah. Fadhal. Jazakallah khair. Jemaah, itu jadi penutup buat kita. Semoga kajian kita pada hari ini menambah keimanan kita, bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.